Selamat datang di channel Ali. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai apa sebenarnya anarkisme. Secara singkat, anarkisme, para tokoh-tokoh anarkisme, perlawanan yang dilakukan oleh anarkisme dan juga kritik terhadap anarkisme. Oke, langsung saja. Mari kita simak berikut ini. Pengertian anarkisme. Anarkis adalah istilah untuk orang-orang yang menganut paham anarkisme. Sedangkan arti dari anarkisme itu sendiri adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Tapi beberapa penulis telah mendefinisikan sebagai lembaga yang lebih spesifik berdasarkan asosiasi bebas non-hierarkis. Anarkisme berpegangan pada konsep bahwa negara menjadi tidak diinginkan, tidak perlu, atau berbahaya, sementara antistatisme adalah pusat dari pemikiran ini. Anarkisme juga menentang otoritas atau organisasi hierarkis dalam pelaksanaan hubungannya dengan manusia, sehingga tidak terbatas pada sistem negara saja, secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan administratif. Anarki berarti koordinasi dan pengelolaan tanpa aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai pihak yang superior dalam wilayah ekonomi, politik dan administratif, baik pada ranah publik maupun privat. Sejarah singkat anarkisme. Dalam mengenalkan paham anarkisme ini, tentunya tak terlepas dari tokoh-tokoh penting yang memiliki semangat dan tendensi untuk mengubah kehidupan yang penuh penindasan ini. Tokoh-tokoh itu seperti Joseph Proudhon, sang pionir, seorang anarkis utopis; Mikhail Bakunin, seorang anarkis kolektif ateis yang sering salah disamakan dengan Karl Marx karena secara rupa mereka hampir mirip. Namun sebenarnya mereka adalah dua tokoh intelektual yang sering beradu argumen mengenai cara pandang terhadap dunia yang penuh penindasan. Peter Kropotkin, seorang bangsawan dan pangeran Rusia, namun kemudian menanggalkan statusnya itu untuk menjelajah dan belajar tentang anarkisme untuk membantu memperjuangkan kebebasan kaum proletar dari kerja produksi semena-mena. William Godwin, pendeta anarkis komunis tanpa gereja. Max Stirner, yang terkenal dengan anarkisme individualis. Leo Tolstoy, karyanya yang terkenal War dan Peace yang menerapkan anarkisme lewat cara-cara damai dan religius. Enrico Malatesta, pejuang anarkis di Italia. Diego Abad de Santillan, anarkis Spanyol. Emma Goldman, seorang anarkis feminis, buruh perempuan yang berjuang membela dan mengangkat martabat kaumnya, dan masih banyak lagi yang secara sekilas disebut-sebut dan diceritakan secara singkat. Perlawanan kaum anarkisme. Kaum anarkis bertarung melawan kekuasaan, penindasan, dan negara, yang mencapai kulminasinya lewat terciptanya ribuan kolektif petani di masa sebelum diktator Franco berkuasa di Spanyol.
Pencapaian itu memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat di seluruh dunia, pendobrak gerakan artistik yang tinggi maupun di kalangan masyarakat, dari gerakan dada kepang. Kesemuanya terinspirasi oleh anarkisme. Di dalam buku Anarkisme Bagi Pemula, Marcos Mayer dibantu ilustrasi dari Sanyo, membawa para pembaca pada perjalanan melalui gerakan anarkisme, menjelaskan prinsip-prinsipnya, dan mendokumentasikan pengaruh sosok-sosok yang menginspirasi, dan semangat juang tanpa lelah. Kritik terhadap paham anarkisme, baik secara teori ataupun praktik. Anarkisme telah menimbulkan perdebatan dan kritik-kritik atasnya. Beberapa kritik dilontarkan oleh lawan utama dari anarkisme seperti pemerintah. Beberapa kritik lainnya bahkan juga dilontarkan oleh para anarkis sendiri, serta ada juga yang muncul dari kalangan kaum kiri otoritarian seperti yang dilontarkan oleh kalangan Marxisme. Kritik biasanya dilontarkan sekitar permasalahan idealisme anarkisme yang mustahil dapat diterapkan di dunia nyata. Seperti apa yang banyak dipercaya oleh para anarkis mengenai ajaran bahwa manusia pada dasarnya baik dan bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk kesejahteraan manusia tanpa penindasan oleh sebagiannya, yang hal tersebut banyak dibantah oleh para ekonom. Selain itu, para pakar sosiologi juga membantah konsep mengenai ajaran bahwa setiap manusia lahir bebas setara. Kritik juga dilontarkan atas penolakan anarkisme terhadap organisasi sentralis seperti pemerintahan, kaum buruh, partai revolusioner, dan lain sebagainya, yang dianggap oleh banyak pihak justru akan melemahkan posisi kaum anarkis apabila revolusi terjadi. Hal ini juga yang dituduhkan kepada para anarkis saat revolusi Spanyol terjadi, pasca pengambilan kekuasaan oleh kaum proletariat atas rezim fasis yang pada saat itu berkuasa di Spanyol. Mungkin cukup sekian dari channel Ali. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe beserta loncengnya agar channel ini berkembang dan terus menguak fakta-fakta yang ada di dunia ini. Cukup sekian dan terima kasih. Salam Ali.